mamah mau ngelahirin saya, itu pendampingnya minta dijemput. Minta dijemput? Ya, dijemput pakai selendang warna kuning. Bukan kakak. Dengan siapa saya bicara, maaf? Dengan Nimas. Iya. Panggil suaminya. Sebentar ini Mas ya. Ada apa ini ramai-ramai di sini? Gak ada ngomong. Sebentar ini Mas ya. Dengan siapa kesini? Siapa adik ini? Saya dengan Ritan Mas. Ada apa ramai-ramai? Eh, Jawab. Temannya istri saya. Ada apa? Ngomongin apa? Emang istri saya nggak cerita ya? Gak ada ngomong tuh, goblok juga. Ada apa? Untuk syuting. Cerita apa? Tidak perlu cerita Nimas juga. Atau apapun yang ada. Jadi dia titipkan cantik banget gitu ya. Tapi kadang dia bisa pakai baju jawara. Kembali lagi bersama saya Ritan di acara Q Mystery Everyone Has Story. Hari ini kita berkunjung ke daerah Jakarta Selatan di salah satu finalis Miss Indonesia, yaitu Soraya Hapsari. Gimana kabarnya Kak? Alhamdulillah baik. Kira-kira sekarang sibukannya apa Kak? Kesibukannya saya banyak di rumah sih sebenarnya. Jadi ibu rumah tangga. Karena kan saya punya anak kecil. Oh. Saya dengar dari tim kalau misalnya kakak itu mempunyai banyak cerita-cerita yang pengen diungkap. Banyak banget. Banyak. Banyak. Oke, kira-kira nih Mbak. Kira-kira nih Mbak apa kakak nih saya panggilnya nih? Ade boleh. Apa aja bebas. Apa aja ya? Iya. Saya panggil kakak aja deh. Panggil nama juga nggak apa-apa. Oke. Panggil Ayah deh yang enak. Panggil Ayah ya. Oke. Kak Ayah kayak lebih nyaman saya. Ya. Kak Ayah, kira-kira nih cerita apa yang cukup berkesan sehingga sampai sekarang ini Kak Ayah merasa, oh saya itu mempunyai kelebihan ini loh. Itu cerita sebenarnya udah lama ya. Cuman memang saya sempat lari-larian untuk cerita ini gitu. Dalam artian untuk faktanya saya bilang, oh iya saya punya kelebihan untuk mata batin seperti itu. Oke. Jadi suatu ketika itu saya mulai mengerti saya bisa begini karena saya melihat banyak suatu kejadian yang kadang saya hanya berpikir oh itu mimpi, tapi ternyata hanya selang waktu mungkin 3 hari, seminggu itu terjadi. Jadi kenyataan. Itu jadi kenyataan. Makanya kadang saya kalau naik pesawat itu suka takut. Jadi saya suka kalau orang gitu suka berimajinasi. Jadi kayak gini, ini pesawat tadi bakal jatuh ya. Itu yang suka saya takutin gitu loh. Jadi saya dulu itu lagi kecil nggak pernah mau naik pesawat. Nggak pernah mau naik Nggak pesawat? pernah mau, baru-baru aja. Dan itu selalu saya menghindari, saya lebih baik lewat darat dibanding Naik pesawat. Tapi memang pernah tidak mimpi ketika naik pesawat terjadi hal yang tidak diinginkan gitu? Enggak sih, enggak. Hanya memang ada beberapa hal yang misalkan dari ya kehidupan ya gitu ya, apa ini terjadi begini ya, mungkin itu suatu kebetulan kalau menurut saya, karena saya orangnya sebenarnya bukan oh ini saya ada nih ya gitu, saya ada sesuatu gitu, saya nggak pernah berpikir begitu juga. Tapi memang sampai ada beberapa hal yang saya akhirnya semakin saya lari itu malah semakin ngejar seperti itu. Oke. Seperti itu.
Kalau boleh tahu nih, mungkin bisa diceritakan sedikit kehidupan Mbak Aya, Kak Aya sebelum lahir mungkin dari orang tua atau dari kakek nenek, apakah ada keturunan? Memang saya ada keturunan ya gitu, dari keluarga, dari keluarga mama sih terutama. Jadi saya ini 5 bersaudara. Anaknya mama 4 perempuan 1 laki-laki. Saya anak bungsu. Oh begitu. Ya, saya anak bungsu. Jadi saya sama kakak saya ini sebenarnya terpautnya jauh sama yang nomor 4. Jadi saya tuh sebenarnya nggak dimauin sebenarnya, karena mau berpikir mungkin udahlah 4 nggak mungkin lagi untuk punya gitu ya. Satu ketika pas udah diperiksa itu ternyata saya itu periksa mama itu udah masuk 3 bulan katanya. Oh jadi mama nggak tahu? Nggak tahu, kronologisnya tuh nggak tahu dulu. Selanjutnya ya udah, maksudnya ya menjalani hal biasa ya gitu ya, maksudnya ya udah ya orang hamil gitu. Nah masuk 4 bulan ya seperti biasa ya kita mengadakan syukuran gitu ya 4 bulanan. Ini juga saya baru dapat ceritanya sama mama setelah saya punya 2 anak. Oh sudah dewasa, ya, udah punya anak baru dikasih tahu? Iya baru dikasih tahu gitu. Akhirnya berapa hal dulu lagi saya kecil, saya berpikir oh mama maksudnya pernah begini. Oh karena ini ya, saya akhirnya menjawab seperti itu gitu. Akhirnya yang tadinya saya tanda tanya lah, ada tanda tanya, akhirnya saya akhirnya terjawab setelah saya udah punya 2 anak ini gitu. Oh berarti awalnya hanya sekedar tahu aja, tapi akhirnya mama menceritakan jadi lebih paham begitu kurang lebih ya? Iya, jadi ada satu kejadian di mana akhirnya mungkin mama yang tadinya udahlah nggak perlu cerita, akhirnya mama cerita gitu, karena saya tanya gitu, karena udah dewasa kan mungkin saya tanya, Ma kok seperti ini ya gitu, saya kok mengalami hal-hal kejadian seperti ini yang menurut saya nggak logis. Saya bilang gitu, kok menurut kelogisan manusia nih ini kok aneh ya, saya bilang begitu, karena di saya orangnya ya karena saya nih orangnya cuek gitu Mas. Saya bilang semakin saya lari semakin saya dikejar gitu loh, maksudnya dalam artinya semakin saya nggak tahu, semakin nggak dibuktikan ini, bahwa itu ada, dibuktikan semakin ada gitu, dan semakin ditarik untuk ke situ. Tapi saya juga maksudnya dalam artian sekarang pun walaupun saya tahu ya sudah gitu, saya maksudnya ya biasa aja gitu. Oke. Kembali lagi yang ke tadi takut dengan pesawat, terus lebih nyaman dengan menggunakan darat. Kan jadi sepanjang itu kan mungkin Kak Aya sering jalan kemana, atau ketika jalan menemukan sebuah cerita, mungkin ada menuju ke mana gitu Kak? Iya, jadi kembali ditarik dulu ya ke belakang gitu ya, karena pada saat saya menemukan, diberikan sebenarnya, bukan menemukan, diberikan langsung, saya menanyakan sama mama, akhirnya kayak ada semacam puzzle gitu loh, puzzle yang memang akhirnya ini harus puzzle jadi utuh gitu, harus diutuhkan gitu ya. Akhirnya mulai dewasa ini kan saya mulai sebenarnya tidak mencari tahu, tapi akhirnya datang sendiri seperti itu. Ya saya itu juga nggak tanpa sengaja, memang pada saat itu saya adalah di suatu tempat gitu, saya memang, dan saya tuh orangnya senang traveling gitu, jadi saya ngajak keluarga gitu kan, anak saya, suami saya, pergi yuk ke sini gitu, dan itu hanya keceplos aja, maksudnya ke daerah ini yuk gitu. Pada saat ke daerah sana, dan itu juga walaupun jauh, saya maunya pakai darat gitu, darat ya gitu, ya udah akhirnya jalan darat, jauh banget. Mulailah di situ banyak akhirnya terkuak lah gitu, maksudnya hal-hal yang memang nggak, ya itu dia yang tadi Mas bilang, nggak sesuai nalar manusia seperti itu kan ya. Terus banyaknya hal-hal yang datang, yang diberikan secara langsung, saya sih menganggapnya itu sebagai amanah ya gitu, amanah yang oh ya memang kita ini hidup, ada mereka tuh ada, ternyata kalau saya bilang mungkin leluhur tuh ada ya gitu ya, yang tadinya saya mungkin enggak lah nih, mungkin saya hanya halusinasi aja gitu, hanya halu aja, ternyata memang tambah kesini akhirnya tambah makin gitu makin loh, banyak diberikan, makin ada sering datang gitu, jadi saya iya ya gitu. Itu kalau boleh tahu diberikannya itu kayak benda pusaka begitu
atau Iya, begitu. iya benar-benar pusaka gitu. Jadi ya saya kadang kalaupun dapat pun saya kayak orang ya sudah gitu. Maksudnya nggak yang kayak orang yang gimana sih yang harus apa kata orang tuh harus dirawat Iya, gitu dirawat. ya. Enggak sih, saya menganggapnya oh ya udah kayak semacam kita diberi ya Sesuatu dikasih oleh-oleh gitu ya. Oh ya udah kita jaga, namanya orang ngasih. Pasti kan harus kita terima dan kita hargain dong gitu. Itu aja sih, nggak ada yang jadi kalau misalkan apa itu barang pusaka terus harus saya apa menyanin atau apa gitu ya, enggak gitu. Jadi ya memang hanya disimpan rapi saja gitu, dirawatnya hanya disimpan rapi, udah ya saya thanks udah gitu aja. Kalau boleh tahu nih Kak, ketika diterima sesuatu hadiah seperti itu, apakah melakukan suatu ritual atau hanya datang ke suatu tempat? Nggak ada ritual. Nggak ada ritual? Nggak ada ritual sama sekali. Kalau ritual kan jadinya memang kita yang mengharapkan kan. Kalau saya nggak. Jadi kemana misalkan saya mau pas kebetulan misalkan di daerah ini ada makamnya ya gitu ya. Saya mau ziarah gitu ya. Ya saya ziarah aja, ziarah ya. Mungkin kalau di niatannya ziarah. Ya kalau kayak di Kesepuhan Cirebon itu kan karena memang rahmamah ya gitu kan, kita kan memang kadang ke Gunung Jati apa gitu ya, memang ya udah biasa, apalagi kalau waktunya lebaran gitu ya, memang kita harus ziarah ya paling kayak gitu aja. Dan nggak ada ritual, nggak pernah minta, saya juga nggak pernah yang namanya apa kata orang puasa-puasa nginep-nginep itu nggak ada. Jadi memang pada saat diberikan ya udah berikan saja gitu. Berarti secara nggak langsung ini dapat pun juga bukan karena belajar, dapat dari turunan murni ya. Iya dari kecil. Jadi memang kalau saya sangat sensitif sekali dengan hal-hal yang memang sudah aura-aura yang seperti itu gitu. Jadi kalau misalkan saya datang ke sebuah rumah, sebuah tempat gitu ya, memang sekiranya memang ada hal-hal seperti itu, saya tahu gitu. Oh, bisa merasakan? Bukan hanya merasakan dan melihat wujudnya. Bisa melihat? Iya. Gini, jadi mereka wujudnya pun selalu tidak pernah menampakkan muka ya. Hal seperti itu tidak pernah menampakkan muka, dia selalu madep belakang begitu. Dan ya ada nggak sesuatu cerita di mana kakak dikasih sesuatu oleh mereka tetapi berkesan sekali? Ada. Itu ada satu, sebenarnya ada 3 benda yang berkesan. Jadi pertama saya tuh ada dikasih di daerah ada daerahnya lah gitu ya, jauh di sana. Itu juga tanpa sengaja, memang ya itu kembali lagi saya bilang saya senang traveling orangnya, dan memang saya cinta Indonesia, dalam artian saya memang seneng banget mengekspor Indonesia gitu, dalam artian saya kemana-mana, ke daerah ini, ke daerah itu gitu ya. Terus saya nggak pernah yang namanya nginep-nginep, nginepnya di tempat ini supaya serem gitu. Enggak, saya nginepnya juga di maksudnya biasa, hotel di biasa. Kota, maksudnya di kota ya, karena kan namanya kita pengen jalan-jalan rame, pengennya di kota gitu ya. Saya juga nggak pernah terpikir lah gitu. Sampai pada seketika itu saya didatengin lah gitu ya, didatengin sama perempuan cantik banget gitu ya, cantik pakai mahkota, pakai baju apa sih kayak kemben gitu ya, dodotan gitu ya gitu ya, tapi maksudnya kelihatan lah kalau dia putri gitu ya. Saya diberikan, tapi saya merasa mimpi. Saya merasa mimpi karena saya bilang kalau ini manusia, ini nggak mungkin, maksudnya gini, dalam artian tidak ada perempuan penampilannya secantik seperti itu ini. Karena cantik sekali, cantik banget gitu ya. Pipi kemerah-merahan gitu, memang kulitnya bukan putih-putih orang luar ya, maksudnya putih benar-benar Indonesia gitu, yang benar-benar. Dia datang ke kamar saya itu pada saat nggak ada siapa-siapa. Oh, lagi sendiri iya, katanya. Di rumah itu ada kursi goyang. Kursi goyang, di atasnya ada lukisan. Oke. Gitu. Jadi itu saya udah feeling nih. Maksudnya dalam artian kok itu siapa ya gitu, karena di rumah di tempat itu nggak ada siapa-siapa. Tidak ada perempuan, ada sih perempuan tapi nggak bermodel seperti itu gitu. Sampai pada akhirnya
saya ada yang ngasih tahu lah gitu ya, karena saya mungkin bisa melihat ya, karena saya bisa merasakan, coba tolong ke kursi itu gitu kan, seperti kayak ada yang kasih tahu gitu ya. Kasih tahunya secara langsung, nggak begitu? bisikan. Nggak bisikan? Nggak, secara langsung. Oh. Akhirnya pada saat saya, jadi kan ini ya pintu belakang, memang ada kursi, saya buka, dan itu ada selendang gitu. Oh. Di kursi goyang itu ada selendang, dan kursinya masih goyang. Kursinya masih goyang. Saya pikir, ini tadi selendang yang dipakai sama... Yang ketemu tadi iya, itu? gitu ya. Saya bilang, dan selendangnya itu, saya tahu kalau misalkan maksudnya kayak kita pakai pasmina ya gitu kan, kita oh ya ini bahannya gini, ini enggak gitu maksudnya saya juga kayak beda banget ya. Iya, dan wangi sekali, sampai saya tuh mikir, alah ini orang paling pakai minyak wangi gitu ya, sampai harus saya cuci, dan itu baunya nggak hilang. Oh, nggak hilang? Iya, sampai saat ini saya pegang nggak hilang, makanya saya lapis. Jadi supaya wanginya nggak nyebar. Nggak kecium orang. Tapi kalau jarak segini pun, walaupun udah saya tutup, udah saya plester, udah segala macam, itu masih nembus wangi. Masih, gitu. Dan itu terus semakin misalkan semakin saya di dekat saya, itu semakin wangi. Oh. Gitu. Jadi kalau orang kan bilangnya apa sih, dapat kayak apa, tutupan Ka'bah itu kan, ya, gitu ya, gitu ya. Saya berkesannya sih itu, karena saya pikir ini saya cuci, saya kasih pewangi gitu ya, saya kasih ya sabun cuci, ya wanginya gitu. Maksudnya wanginya nggak berubah wanginya. Nggak berubah, dia wanginya gitu loh. Perempuan itu datang wanginya itu juga gitu loh. Sosok perempuan itu datang wanginya itu juga gitu. Oke. Terus cerita ini udah diceritakan dengan pihak keluarga belum? Sudah sama, bukan cerita ya, kalau suami saya itu tahu langsung. Oh begitu? Iya, tahu langsung. Oh, melihat atau? Iya, melihat persis selendangnya itu ada di kursi goyang, dan kursi goyang masih goyang. Iya. Ya udah, saya sih mikir ya udah nggak apa-apa gitu aja, saya mikirnya ya sudah. Tapi saya berkesannya dalam artian saya nggak pernah ya itu tadi bilang, saya tidak pernah ritual apapun, saya nggak pernah ngapa-ngapain gitu ya. Itu datang gitu loh, itu datang ya, saya merasa kalau, tapi kan itu kan di kursi ya, maksudnya artian di kursi kan bisa untuk siapa saja ya, pada saat itu datang lagi, dan memang itu untuk saya gitu. Oh, dikasih tahu itu benar untuk? Iya. Oh. Datang gitu ya, wanginya juga bukan wangi kita lah kalau pakai parfum gitu. Makanya saya bilang, oh ini berkesan bagi saya gitu. Jadi nah, saya pernah disuruh bawa itu selendang di suatu tempat, itu suruh dibawa lah selendangnya, bawa gitu kan. Akhirnya ya udah saya bawa gitu, selendangnya saya bawa. Selendangnya itu jadi 2. Ada 2 selendang? Iya, gitu. Jadi yang satu warnanya berbeda, tapi wanginya bisa sama. Fungsinya sama? Atau ada fungsinya atau gimana? Saya nggak tahu, yang pasti gini, fungsinya kalau saya lagi tuh, saya pernah coba di suatu daerah, saya pakai. Oke. Saya bisa ketemu sama rajanya. Di tempat itu, di daerah tersebut? Iya, padahal kan saya hanya pendatang aja, saya hanya, maksudnya saya cuman orang yang mau datang ke tempat itu gitu, maksudnya untuk main sama anak-anak saya, dan satu daerah yang katanya rajanya susah untuk ditemuin, tapi pada saat saya pakai selendang itu, saya diajak makan sama rajanya. Oh begitu. Itu yang 2 selendang yang dipakai atau salah satunya saja? Salah satunya. Yang ada di kursi goyang itu. Berarti boleh dibilang terima selendang itu di peristiwa yang sama atau peristiwa yang berbeda? Peristiwa yang berbeda. Yang kedua peristiwa yang berbeda. Oh begitu. Di daerah yang berbeda. Oh, daerah yang berbeda juga? Daerah yang berbeda. Tetapi dengan ketemu... Tapi jadi dia beranak gitu. Jadi langsung... masih ada sambungannya. Iya. Oh, begitu. Kira-kira nih Kak, selain selendang, cerita apa lagi yang Kakak? Ada lagi satu benda, kalau itu saya dapetin, kenapa saya berkesan? Karena barang itu saya dapat dari setelah saya baca. Setelah saya baca, saya cari tahu, saya Google dong, hari ini kan bisa Google. Iya. Ternyata pemiliknya itu salah satu orang yang menyebarkan agama Islam di Indonesia ini.
Oh begitu. Ya, saya dapat benda itu lagi saya di Cirebon. Cirebon. Di Cirebon itu kondisinya lagi benar-benar saya tuh ya nggak hanya saya ya, maksudnya memang lagi Iya. ya namanya fase kehidupan ya. Iya, iya. Itu datang juga sendiri. Bukan kakak, Dengan siapa saya bicara, maaf? dengan Nimas. Panggil suaminya. Sebentar ini Mas ya. Ada apa ini ramai-ramai di sini? Gak ada ngomong. Sebentar ini Mas ya. Dengan siapa kesini? Siapa adik ini? Saya dengan Rita nih Mas. Ada apa ramai-ramai? Kita kebetulan sedang ada acara syuting nih Mas. Apa itu? Cerita tentang sesuatu yang di luar nalar manusia. Gak ada yang ngomong dengan Nimas. Oh begitu Mas. Siapa ini dek? Gak ada ngomong sama Nimas. Iya. Siapa mereka? Eh, Jawab. temannya istri saya. Mas. Ada apa? Ngomongin apa? Emang istri saya nggak cerita ya? Gak ada ngomong tuh goblok juga. Ada apa? Untuk syuting. Cerita apa? Tidak perlu cerita Nimas juga. Atau apapun yang ada. Tidak ada ngomong dengan Nimas. Oh gitu. Iya, Istri saya nggak cerita juga? gak ada. Coba bilang dulu dengan istrimu. Ngomong dengan Nimas dulu. Tidak ada ngomong istrimu deh. Oh gitu. Sorry kawan-kawan, tadi ada gangguan. Sekarang kita kedatangan apa namanya, adik ya? Iya, Adik dari pihak ini adik ipar. adik ipar. Iya. Oh, dari pihak suami ya. Iya. Namanya siapa, sorry maaf? Jeva. 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 Jeva ini awalnya mungkin nggak percaya kali ya. Mungkin ada cerita sampai sekarang bisa mempercayai bahwa hal itu ada, gimana ceritanya, Mas? Ya, jadi kita habis dari makan daerah di Gading situlah kita makan. Terus pas lagi jalan kayak di bawah flyover gitu. Awalnya kita masih pada happy nih, pada nyanyi. Terus pas di pertengahan jalan kok kayaknya jadi diem nih kakaknya nih. Terus diem. Tapi kita awalnya ya udahlah mungkin lagi capek gitu kan, atau lagi kekenyangan lah karena habis jalan-jalan. Terus pas kita udah di kediaman, pas di lift, pas mau naik itu, kok auranya agak dingin. Terus diem, habis diem kayak nunduk gitu, gimana sih? Oh, Ya oke. kayak yang Iya. diceritakan di mana-mana gitu. Iya. Dan itu ternyata benar ada kayak gitu. Saya melihat sendiri. Dan diajak ngobrol tuh nggak bisa. Tanya, udah Nggak jawab. ya nggak jawab, kayak diem aja gitu. Nah setelah dari situ kita mungkin mikirnya mungkin ngantuk ya. Ya udah akhirnya pas di dalam kok tiba-tiba auranya nggak enak nih, dingin gitu kan, dingin kok agak dingin. Tahu-tahu ngamuk seketika, Ngamuk tiba-tiba. gitu. Jadi katanya ternyata pas lagi kita jalan di tol yang di bawah itu, yang pas kita lagi nyanyi, ternyata kita tuh katanya tuh lagi abis nabrak itu. Oh, ada yang ditabrak. Ada yang ditabrak dan kita nggak ngelihat itu apa. Ya memang mobil sempat goyang juga kan pada saat Ya. ada goyang gitu. Yang nyetir siapa waktu itu, kalau gue tahu? Suami. Oke. Jadi waktu itu sudah masuk, dia ngomel-ngomel, intinya nggak terima kalau dia itu ditabrak. Oke. Gitu, ditabrak.
Saya kan nggak tahu kan, karena kita kan tidak melihat Iya, secara iya. nyata nih. Dan kita bingung, ini nabrak apa? Setelah dia ngomong, ternyata dia emang penghuni di Yang jalanan tadi. jalanan itu. Dan dia lagi lewat, ketabrak sama kita. Dan boleh dibilang itu yang ditabrak itu ngikut ke mobil itu. Ngikut, karena dia tidak terima intinya. Gitu. Ngikut ke kakak. Iya, intinya ditempel lah kayak. Oke, Karena terus kesal. lanjutnya gimana? Selanjutnya, habis itu ya kita coba baca doa sebisanya kan, sebisanya. Terus awalnya masih kesel tuh, sempet nyakar-nyakar suaminya. Ya, namanya kayak gitu kan kita nggak bisa ngontrol kan Iya, ya. iya. Nah, ya udah kan mungkin habis itu sempet dicakar, terus dibacain, sempet kepanasan, makin ngamuk, lama-lama capek. Akhirnya udah agak kalem, akhirnya dia Keluar sendiri. keluarkan sendiri. Setelah kita minta maaf, kayak ya kita tidak sengaja dan kita tidak ada maksud aneh-aneh gitu. Dia ada minta-minta sesuatu nggak? Enggak sih, sebenarnya. Nggak. Enggak ada. Seingat saya sih enggak ada. Cuma sekedar minta maaf aja karena nabrak. Ya, intinya tuh dia kayak ngamuk gitu kan. Ibarat kayak orang lagi jalan santai tiba-tiba ditabrak gitu kan. Kan otomatis orang pasti emosi gitu kan. Emosi tapi sudah kayak kita udah minta maaf dan kita tidak berniat kan ya mau gimana lagi. Dan kita tidak sengaja. Seperti itu. Oh jadi setelah itu mereka makhluk itu keluar dengan sendirinya. Keluar dengan kebetulan. sendirinya. Selain itu ada cerita lagi nggak yang berhubungan dengan kakak? Dengan kakak, ya yang paling jelas sih itu baru itu sih. Semenjak itu mulai rada percaya Ya, bahwa itu ada gitu. iya saya juga percaya. Selalu planting-planting. Iya, dan udah ngamuk-ngamuk gitu juga. Boleh sih. dibilang di tempat itu cuma bertiga ya, suami, Hanya bertiga. adik Bener-bener sama bertiga. oh bertiga Iya, aja. hanya bertiga. Bener-bener bertiga. Jadi ya kaget juga sih, kita juga bingung nih mau gimana Baru nih. pertama kali gitu. Iya, kayak apa ya harus kita lakuin gitu kan. Intinya seperti itu. Tapi semuanya boleh dibilang ketika udah selesai mereka keluar, akhirnya udah ngobrol biasa lagi. Kakak. Sempet agak kecapean sih, kan soalnya kayak gitu kan menguras Energi energi. ya? Oke. Oke. Tapi itu kalau misal boleh tahu kelihatan kan sebelum tadi dibilang tuh naik lift ya kan, auranya juga beda. Kelihatan auranya apa suasananya aja, apa kelihatan mukanya atau gimana? Kayak gimana ya? Ibarat kayak ini orangnya ada, tapi kayak bukan dia. Diajak ngomong tidak bisa. Gitu. Tidak bisa dan kayak gimana ya orang Suasana mencekam. Gitu. kayak dingin gitu gimana sih? Tapi Kayak natap nggak ditatap nggak mukanya apa gimana? sempet sepersekian detik doang. Jadi cuma kayak gini, terus kayak tetap gini. Kosong Terus gitu gini ya? lagi, kosong dan kayak agak sedikit ada marah. Awalnya kan saya tidak ngerti kan, mungkin capek nih gitu kan, ya kayak sekilasnya aja saya baru mikir. Mungkin ngambek kali sama suaminya gitu ya. Iya kayak ngambek gitu kan, ya biasalah. Moodnya lagi berubah ya? Iya, Karena ada lu jadi ada tiga ya kan. siapa tahu Budi kan, ya. Terus pas di atas pas ngobrol dialog menggunakan bahasa yang jelas atau pakai bahasa daerah atau gimana? Sempet ada bahasa daerahnya ya. Sempat pakai bahasa Sempet daerah. bahasa daerah sekilas aja gitu kan. Cuma setelah itu abis itu ya ngamuk lagi. Yang namanya kayak gitu kan kita nggak bisa dikontrol ya. Antara kadang ngamuk, kadang apa itu kan. Gitu. Jadi ya sempet ngamuk. Intinya tuh kayak emosi, dia nggak terima ketabrak, nggak terima kayak diabaikan lah intinya. Tapi kan kita juga nggak tahu ya ada seperti itu lewat. Berarti ada gitu. pembelaan dari kita bahwa kita nggak bisa ngelihat. Iya, jadi waktu itu juga kita menjelaskan kalau kita tidak tahu ada dia dan kita ngomong juga kita nggak sengaja ada dia, kena dia gitu maksudnya. Ini kan dari sisi adik nih kak. Kalau misalnya si kakak kan nggak ngerti tuh pada waktu masuk kan nggak tahu tuh. Karena Tapi memang kondisinya cepat sekali gitu. Memang dari kejauhan saya udah lihat memang ya memang di jalan tol ya gitu rame memang. Maksudnya saya melihatnya itu rame. Ya mungkin kan kalau orang yang mungkin apa ya nggak ada mata batinnya bisa lihat, ngelihat mungkin ya biasa aja. Memang saya udah
mungkin salah saya juga Nggak kasih tahu, ngomong, iya. nggak kasih tahu. Ya saya pikir kan juga ya udahlah gitu, memang kita kondisi lagi itu lagi nyanyi-nyanyi, waktu itu memang lagi happy, teriakan lagi lah, happy gitu kan. terus tiba-tiba pas saya belum ngomong akhirnya belum sempat nyebut, mobil udah Goyang. oleng, udah ya hampir Kayak ya, gimana ya, kayak gimana ada batu ya, besar gitu kayak ya, grek gitu. ya, goyang gitu karena pada saat itu kan mobilnya sedan, jadi gitu kan, udah saya rasa langsung wah ini pasti marah gitu yang saya pikir gitu kan. Cuma ya saya tadinya ya udah gitu kan, udah saya nggak saya ini ternyata benar dia ikut gitu. Tadinya dudukin sebelah ini di belakang. Oh, ngikut di belakang duduknya. Di belakang dulu. Jadi pada saat di belakang saya cuma berpikir yang penting jangan masuk ke saya. Terus jangan nyelakain kita. Gitu ya, intinya kan kayak gitu. Kok marah tapi makin marah ya saya nggak bisa kontrol. Gitu. Akhirnya saya coba untuk kontrol jangan sampai saya dalam artian dia ini menguasai saya di dalam mobil itu, karena pasti akan bisa kecelakaan lah ya. akan terjadi sesuatu hal yang kita nggak mau lah gitu betul. kan. Saya coba untuk nahan lagi sampai ke unit memang gitu, dan saya juga berpikir gini pada saat dia makin kencang, ini kan unit lantainya kan tinggi, saya juga takut terjadi apa-apa ya, maksudnya saya masih bisa mengontrol Diri gitu ya. cuman pada saat dia masuk ya saya hanya bilang ke suami saya nggak mau di luar, saya pokoknya maunya di kamar, karena kalau di kamar mau istilahnya mau ngapain nggak akan keluar gitu loh, itu sih, itu aja. Oh, berarti boleh dibilang masuk pure-nya itu ketika udah sampai unit ya? Dari mulai ya sudah pas masuk ya ke parkir kan, kita sudah mulai ikut terus gitu. Oh, udah mulai nahan ya? Udah mulai nahan, gimana caranya dari perjalanan ditahan, pas masuk ke parkiran unit itu udah mulai. Oh, begitu. Tapi setelah naik ke atas, udah mulai berasa, akhirnya panggil suami. Iya, saya bilang ini udah nggak mungkin dipendam, karena kalau dipendam saya takutin nanti pas lagi tidur atau pas apa gitu kan. Saya pikir udah masuk. Oke. Kurang lebih cerita yang bisa menjadikan kalau apa namanya Jerva ya, siapa? Jeva percaya bahwa hal itu. Saya percaya. Karena percaya. Itu. Berarti boleh bilang waktu yang kemarin kejadian itu lewat, banyak makhluk astral yang jalan di situ. Iya, di daerah situ yang saya lihat. Nyebrang seperti itu. Iya, semacam kayak pasar ya jadinya, banyak lalu lalang gitu. Karena waktu itu kan kita juga tengah malam ya, Ya, agak kita menjelang memang tengah malam. Memang ya namanya Oh. kita kan ceritanya Menjelang ABG nih. Iya, malam mingguan ya ceritanya atau apa ya? Minggu ya? Weekend ya kayaknya. Menjelang weekend. Iya, Menjelang Apa weekend. Jumat kayaknya. Iya, pokoknya menjelang weekend. Jumat Sabtu lah itu. Dan memang kondisi jalanan memang sepi banget. Sepi, gak ada, maksudnya mobil hanya beberapa aja gitu. Jadi pada saat mobil goyang saya juga agak takutnya ada mobil di belakang itu gitu ya. Gitu sih. Dan memang kalau kejadian hal itu saya juga pernah ngalamin juga itu di parkiran salah satu gedung di daerah ada di daerah Jakarta. Jadi saya diundang undangan pernikahan pada saat itu. Saya sudah jadi MC-nya. Saya bilang saya nggak bisa, saya bilang, tapi saya datang sebagai tamu, oke. Saya bilang tetap ngotot kan harus jadi MC. Ya akhirnya mau nggak mau lah gitu ya, namanya sebenarnya temennya temen yang udah gitu, ya udah datanglah saya, karena mungkin penuh ya, mungkin ya alhamdulillah mungkin pada saat itu nih pengantin mungkin banyak tamunya, saya dapatlah basement tuh yang paling bawah. Oh, paling dasar. Paling dasar itu hanya beberapa mobil. Saya bilang saya nggak bisa nih jadi MC gitu ya, udah saya nemenin aja, saya nunggu di mobil aja. Jadi teman saya yang turun, saya nggak mau masuk gitu, saya udah ngomong gitu. Saya udah berasa karena ini pasti ada sesuatu hal yang terjadi seru gitu. Bener, jadi di situ ada satpam. Saya ingat banget itu ada satpam, mukanya pucet. Saya nanya gitu kan, Pak, memang saya pada saat itu kan memang pengen cari toilet. Pak, toilet di mana? Dia cuman balik muka, nunjuk, nggak ada ngomong. Oke, udah. Saya nggak tahu dong, karena saya bilang, dia kok cuma nunjuk doang, saya nggak tahu di mana nih. Saya diem nih sambil nahan kan. Tiba-tiba dari belakang pintu kebuka.
oh, ketutup sendiri. Ya saya ngerasa tapi di belakang nggak ada orang. Woi. Ini kan kalau ada orang buka tutup pintu itu kan berarti kan Ada bayangan lah ya. bukan bayangan, jadi kayak gantungan apa? Terasa lah gitu ya. Ya, Iya kan ya. gitu ya. Apalagi kan tutup kencebuk gitu kan, saya akhirnya oke, ya diem, ngerasain. Nah, ini kayaknya ada yang di belakang saya ini ada sesuatu lah. Sampai pada akhirnya tiba-tiba itu satpam ada di depan mobil saya lagi, sebelah kiri. Pulang, dia cuma ngomong kayak gitu. Pulang, dia cuma ngomong. Itu satu ucapan dia yang akhirnya keluar, pulang. Terus kan kalau dia berjalan, otomatis kan namanya kita kaca spion kelihatan dong. Bisa kelihatan belakang. Itu dia nggak ada di bayangan kaca spion, tapi dianya ada. Ya ampun. Itu saya merinding cerita itu karena itu seru banget. Sampai akhirnya saya itu nemuin satu gudang di basement paling dalam itu. Saya penasaran dong. Tiba-tiba dia ada di belakang saya lagi untuk jangan cari tahu, gitu kan. Semakin saya digituin, saya Semakin penasaran. Saya balik ke mobil. Jadi saya punya bukan siksa aja, saya punya sesuatu hal, saya bisa memflashback sesuatu hal yang saya pengen tahu. Jadi pada saat saya mencoba untuk flashback, akhirnya saya tahu maksudnya kenapa itu basement kok serem banget gitu ya. Ternyata ya saya nggak tahu itu kejadiannya kapan, tahunnya pasti udah tahun lama banget gitu ya. Yang pasti kondisinya itu ada orang mau nikah nggak jadi, terus udah gitu. Ini akhirnya saya tahu gedung itu kenapa jadi akhirnya disewa untuk pernikahan. Jadi ada perempuan mau nikah nggak jadi, diperkosa di situ, dikubur di situ. Oh, di gedung itu? Iya. Di basement itu? Iya. Baru dibangun jadi gedung itu. Itu flashbacknya. Jadi saya bilang, saya langsung telepon, nggak ada sinyal. Saya naik ke atas langsung pulang. Saya itu akhirnya omongan itu pulang. Gue mau pulang. Kalau lo nggak mau pulang, gue pulang sendiri. Ya, gitu. Akhirnya ya karena ya mungkin dia nggak enak, saya pulang sendiri. Dan itu terus ngikutin gimana caranya. Jadi gimana caranya itu minta digali. Oh, minta ditemukan. Akhirnya saya ngobrol sama nggak percaya, mungkin ya karena kan udah mungkin tahunnya aja udah tahun berapa kali gitu ya, nggak percaya ya pokoknya si gedung ini nggak percaya lah gitu kan. Sampai akhirnya saya coba untuk ya maksudnya bukan diambil secara gaib ya, tapi didoakan kali ya. Untuk didoakan, dia tetap mintanya tolong maksudnya temukan jasadnya untuk dikuburkan secara layak. Akhirnya saya berpikir pasti kan sudah hancur, ya gitu. Akhirnya saya mencoba untuk ini aja ambil tanahnya itu loh, ya tanahnya ya dikuburkan secara layak. Gitu. Akhirnya nggak pernah datang lagi, nggak pernah ganggu lagi tuh perempuan. Gitu. Karena perempuannya datang masih pakai baju nikah gitu, ngeri juga saya. Berarti boleh dibilang ya, kan tadi kan dikasih petunjuknya sama satpam. Satpamnya ini siapanya yang kalau saya rasa ini satpam memang penjaga di situ deh kayaknya. Oh, yang jagain tempat itu. Sepertinya. Dan memang mungkin banyak ternyata pada saat suatu saya tanya gitu ya, ternyata memang banyak kejadian di situ. Gitu. Oke. Itulah sebuah kisah yang sangat menarik ya. Ternyata banyak sekali cerita-ceritanya. Banyak. Sebenarnya banyak sekali, nggak akan habis. Banyak sekali. Tapi kita bisa ngambil kesimpulan bahwa makhluk astral itu memang berdampingan sama kita. Ya, Tinggal gimana kita menanggapinya, kita mensiasatinya, tapi bukan untuk dipuja. Ya, betul. Kita hanya mengetahui bahwa kita diciptakan bersama dengan mereka. Walaupun di dunia yang berbeda, tetapi kita menghargai, menghormati mereka juga, karena mereka sama-sama makhluk yang ada di bumi ini. Betul. Mungkin begitu ya. Oke, begitulah cerita pada malam hari ini. Terima kasih Kak Soraya. Sama siapa namanya tadi? Jeva. Saya kebalik mulu, Jeva. Kalau misalnya Anda mempunyai sebuah cerita yang menarik, nanti bisa juga kirim ke kami, nanti emailnya tertera di bawah, atau bisa mengirim di DM di Instagram kami.
Jangan lupa untuk like, subscribe, and comment kita punya channel. Saksikan nanti yang selanjutnya. Q Mystery, everyone has story.